Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya, Iik Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah suap menyuap, termasuk politik suap. Itu adalah penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi kita ini dalam dimensi kehidupan, ya, di seluruh dunia, praktek yang bernama suap atau uang pelicin itu selalu berlaku, ya. Ada yang menyebutnya juga sebagai uang rokok, ada yang mengistilahkannya dengan money politik dan seterusnya. Pokoknya dalam semua ranah persoalan kehidupan, ya, mulai dari nyari pekerjaan, kemudian mencari kedudukan politik tertentu, kemudian nyari sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kemudian akan memanfaatkan celah yang bernama suap untuk mencapai cita-cita atau mencapai tujuannya. Nah, apa korelasinya dengan azab, ya? Jadi kita bisa lihat, ya, setelah masuk abad ke-20 atau orang menyebutnya sebagai milenial, ya. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini kita bisa memperhatikan betapa bencana alam itu datang silih berganti tanpa henti, ya. Mulai dari angin puting beliung, kita bisa lihat di Amerika itu yang namanya badai, walaupun badainya namanya cakep-cakep, tetap saja menjatuhkan korban material dan korban jiwa tidak sedikit, ya, dan itu selalu berlangsung. Juga di belahan dunia yang lain, ya, kita bisa melihat gempa besar terjadi di Iran beberapa waktu yang lalu, kemudian di Nepal dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga yang kita temui pada tahun 2020 ini adalah pandemi, ya, wabah corona, wabah COVID-19 yang menerpa seluruh dunia. Nah, munculnya wabah dan seterusnya tadi itu adalah disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, karena kita yang mengundang dan menghalalkan turunnya azab tadi, ya. Salah satu kesalahan mendasar yang dilakukan oleh manusia yakni dalam suap menyuap tadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, la'anallahu rasi wal murtasi wa ra'isa bainahuma. Allah melaknat orang yang memberikan suap, orang yang menerima suap, dan orang yang memberikan peluang terjadinya suap tadi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan saya pikir juga sebenarnya sosialisasi dakwah hadis ini sudah cukup gencar dilakukan, tetapi kita umumnya mengabaikan hadis ini. Begitu berhadapan dengan peluang untuk disuap, orang kemudian melupakan hadis tersebut, ya. Nah, karena itu ketika orang mencoba mencapai sesuatu dengan suap, maka tidak akan ada keberkahan di dalam apa yang ingin dia peroleh tadi, ya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala percayakan amanah jabatan tertentu, ya, juga mungkin kalau dalam event politik bagi orang yang memiliki hak pilih, maka dia harus menjaga dirinya betul, ya, dari praktek
menyuap ataupun menerima suap tadi. Karena suap menyuap itulah yang kemudian mengundang turunnya wabah corona, kemudian bencana kabut asap, ya, longsor di mana-mana, banjir, dan seterusnya. Nah, jabatan itu jika tidak hati-hati betul orang menjalankannya, ya, dia harus selalu menjaga diri, menjaga jarak terhadap berbagai peluang untuk terhindar dari berbagai aktivitas suap, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Ini wajib dihindari semua, ya. Kalau tidak dia hindari, maka yang akan datang pada dirinya kesulitan silih berganti. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imarata awaluhan nadamah, wa awsatuha qaramah, wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Jabatan itu, kata Nabi, awalnya hanya penyesalan, pertengahannya adalah kesengsaraan, dan akhirnya adalah azab di hari kiamat. Ya, jadi mari kita menjaga diri kita dari nafsu yang berlebihan dari mengejar jabatan-jabatan tadi. Ya, jabatan itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Ya, jabatan itu adalah amanah yang ketika memang kita memiliki kapabilitas, kemampuan untuk menjalankannya, biarkan umat yang memilihnya. Tetapi memang ketika kita dianggap tidak memiliki kemampuan untuk itu, ya sudah. Ya, kita tetap menjalankan hidup kita sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang istiqomah di jalan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.